Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita kembali boleh bersama-sama hadir untuk dapat mengikuti saat teduh pagi ini bersama-sama. Mari sebelum kita memulai saat teduh kita mau satukan hati kita. Kita mulai saat teduh ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Terima kasih ya Bapa untuk perlindungan-Mu semalam dalam istirahat kami. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini Engkau kembali kumpulkan kami semua bersama-sama untuk kami boleh mengikuti saat teduh pagi hari ini. Bapa, kami juga mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Kami percaya Bapa, firman-Mu yang mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Saat ini Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, walaupun hanya sebatas Zoom, tapi Engkau tetap hadir. Kuasa-Mu tetap sama, tak terbatas ruang dan waktu. Ini kami Bapa, dengan kerendahan hati kami mohon pimpinan-Mu dalam 30 menit ke depan. Biarlah Engkau yang beracara dari awal saat teduh ini hingga akhir. Urapi, berkati kami semua yang hadir Bapa, juga para pelayan-Mu pada pagi hari ini. Segala peralatan yang kami gunakan Bapa, sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan Engkau juga kuduskan, sucikan ruangan tempat kami berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan kembali berikan kita satu pagi hari yang baru, untuk kita boleh kembali bersama-sama memuji. Kita boleh datang ke hadirat-Nya. Mari saat ini, pada pagi hari ini, kita mau satukan tubuh, jiwa dan roh kita. Kita mau serahkan hanya kepadanya. Kita mau memuji, memuliakan nama-Nya, menyembah-Nya, mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Mari kita mau nyatakan pujian ini saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita mau katakan saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Benar Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah kami mau menyembah Engkau, kami mau mengucap syukur Bapa. Kami mau memuji Engkau, karena Bapa, Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau Bapa yang selalu ada dekat kami. Engkau berikan kami hari yang baru ini, untuk kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur Bapa, apapun kondisi kami saat ini, apapun pergumulan kami mau bawa, kami mau letakkan di bawah kaki salib Putra-Mu Yesus Kristus. Mari sahabat terkasih, kita mau katakan sekali lagi, kita mau nyatakan pujian ini saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi
menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Benar Tuhan, kami mau mengucap syukur. Sekali lagi kami katakan, kami mau mengucap syukur kepadamu karena Engkau Tuhan yang baik. Bapa, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu ada untuk kami, Bapa yang mengerti setiap kebutuhan kami, anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami boleh merasakan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini kami mau bawa hati kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi, karena kami mau percaya bahwa ketika kami menyembah Engkau, maka Roh-Mu yang bekerja, Engkau yang bertahta di atas segala pujian kami. Kami mau mengangkat hati kami untuk kami boleh menyembah Engkau lebih dalam lagi. Kami mau pandang kekudusan-Mu. Mari sahabat-sahabat yang terkasih, kita mau naikkan pujian ini, Saat Ku Menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu, Tuhan. Benar Tuhan, biarlah saat ini kami mau rasakan kehadirat-Mu. Kami mau rasakan bahwa Engkau benar-benar ada di
sisi kami saat ini Tuhan. Kami mau pandang kekudusan-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Kami mau bawa pujian ini. Kami mau naikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mari sahabat terkasih, kita mau katakan sekali lagi. Saatku menyembah-Mu. Saatku menyembah-Mu. Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya Rabbana lasi, ora barana lasi, rala barana lau. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau Engkau. Engkau yang layak kami sembah dan kami puji. Rabarana lase ala. Rabarana lase.
Mari saat ini kita mau rasakan kehadirat-Nya. Kita mau dengar suara Tuhan dalam keheningan. Aba ya Bapa, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh merasakan kehadirat-Mu dalam puji-pujian kami. Ketika kami memuji-Mu dalam roh dan kebenaran, maka kami percaya di situ Engkau hadir Bapa. Engkau hadir bersama kami, melawat kami satu persatu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Bapa, Engkau tahu kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini Engkau telah mengutus anak-Mu yang Engkau kasihi, Kristina, di tengah-tengah kami. Bapa, kiranya Engkau yang sucikan, kuduskan, dan tahirkan si Kristin saat ini, Bapa. Urapi mulut dan bibirnya, sehingga apa yang Ci Kristin sampaikan hanyalah benar-benar berasal kepadamu saja, Bapa. Dan kami semua, Bapa, berikanlah kami hati sebagai seorang hamba dan telinga sebagai seorang murid, sehingga kami boleh mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Dan firman-Mu boleh menjadi rema di sepanjang kehidupan kami. Firman-Mu adalah jalan kehidupan, terang bagi jalan kami, Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan pada pagi hari ini diambil dari Surat Rasul Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 20. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun, 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik,
dari jalannya yang sesat, Ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, surat Rasul Yakobus ini berisi tentang 2 poin yang bisa kita renungkan. Poin yang pertama adalah tentang petunjuk atau nasihat sebagai orang beriman. Nasihat pertama, di saat menderita kita harus berdoa, karena di saat kita menderita pasti kita akan merasa khawatir. Perintah berdoa ini ada di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nasihat yang kedua, di saat bergembira baiklah kita menyanyi. Nasihat yang ketiga, di saat sakit memanggil penatua untuk mendoakan dan mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Nasihat yang keempat adalah di saat berdosa, hendaknya saling mengaku dosa dan mendoakan. Dalam nasihat ini, kita membutuhkan kasih dan kerendahan hati. Tanpa kasih dan kerendahan hati, maka kita akan sulit untuk mengampuni dosa atau mengakukan dosa kita, karena kita manusia yang lemah dan penuh dengan kedagingan. Nasihat yang kelima adalah di saat ada yang menyimpang dari kebenaran, hendaknya ada yang membuatnya berbalik. Untuk membuat orang yang menyimpang dari kebenaran itu bisa berbalik, maka kita harus mempunyai kasih dan setia menjalankan 5 senjata kita. Tanpa 5 senjata itu, kita tidak akan mampu untuk merebut kembali jiwanya, untuk kembali kepada Tuhan. Karena hanya itu kekuatan kita. Karena kita tahu manusia penuh dengan keterbatasan. Poin yang kedua adalah tentang doa orang benar. Bila didoakan dengan yakin, sangat besar kuasanya. Doa itu apa? Doa adalah komunikasi 2 arah antara manusia dan Tuhan. Yang dimaksud 2 arah adalah ada saat kita berkata-kata, ada saat kita mendengarkan. Jadi di saat kita berdoa, jangan hanya meminta, tapi kita juga harus mendengarkan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Doa orang benar itu yang bagaimana? Yang pertama adalah doanya harus disertai dengan percaya. Artinya doa kalau dilandasi dengan percaya berarti kita mempunyai iman akan Kristus. Kita tidak meragukan lagi kuasa Tuhan. Kita mengamini firman Tuhan. Kita berdoa di dalam roh. Yang kedua, doanya disertai dengan pengakuan dosa. Artinya, kita menyadari bahwa kita manusia lemah yang mudah jatuh ke dalam dosa. Mendoakan musuh, merendahkan diri di hadapan Tuhan, seperti pemungut cukai, ada dalam Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ini doa yang sangat singkat. Ini yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau doa yang bertele-tele seperti orang Farisi. Tuhan mau kita berdoa seperti orang pemungut cukai ini. Hanya singkat, tapi benar-benar mengakui kesalahan kita dengan penuh kerendahan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah doa yang disertai dengan penyerahan diri. Penyerahan diri artinya menyerahkan semua hidup kita sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kehendak kita atau dengan kelemahan atau kedagingan kita, atau hanya untuk kepuasan pribadi kita. Jawaban dari doa ada 3 macam, yaitu bisa ya, bisa tunggu dulu, bisa juga tidak, karena Tuhan punya rencana yang lebih indah daripada yang kita minta.
Karena Tuhan bisa melihat lebih jauh daripada kita. Dan Tuhan mempunyai rencana yang lebih indah daripada yang kita tahu. Di saat jawaban doa kita, ia berarti doa yang kita panjatkan sesuai dengan kehendak atau rencana Tuhan. Tetapi apabila saat kita berdoa belum terkabul, maka sebaiknya kita introspeksi diri dengan beberapa pertanyaan refleksi di dalam diri kita. Yang pertama adalah, apakah doa kita sudah sesuai dengan kehendak Bapa atau hanya untuk keinginan daging kita semata? Pertanyaan yang kedua, apakah kita sudah taat, percaya, dan setia kepada perintah-perintah Bapa? Memang doa seringkali tidak melepaskan kita dari masalah secara langsung, tetapi doa dapat memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Tuhan Yesus pun tetap berdoa, tetap harus melewati jalan penderitaan, tetapi berkat doa, dia dapat melaluinya dengan hati yang teguh dan dalam penyerahan diri kepada Allah Bapa di surga. Kalau diibaratkan sebuah ilustrasi, kita sedang berjalan, lalu di depan kita menghadang sebuah gunung yang tinggi. Doa seringkali tidak membuat gunung itu lari atau pergi dari hadapan kita. Tetapi doa dapat memberi kita kekuatan untuk mendaki gunung itu, sehingga kita dapat melewatinya. Mari kita jadikan doa sebagai kebutuhan nafas rohani kita, dan firman sebagai santapan rohani kita. Jadi, bila kita tidak berdoa dan membaca firman-Nya, maka kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa tumbuh lagi, karena keduanya sangat penting untuk hidup rohani kita. Mungkin saya bisa sedikit ilustrasikan contoh doa ya. Ada cerita seorang kakek, waktu itu hujan lebat. Dan di saat hujan lebat itu, kakek mempunyai iman. Kalau dia berdoa, pasti akan dikabulkan. Karena dia percaya. Saat dia berdoa, dia hanya minta hujan itu berhenti. Tetapi Tuhan tidak berhentikan hujan itu. Dia mengirim pasukan SAR penyelamat. Di saat pasukan SAR itu datang, tapi si bapak ini tidak mau ikut karena dia percaya doanya bakal dikabulkan. Akhirnya karena orang itu percaya bahwa bapak itu punya iman, maka tidak memaksa untuk bapak itu ikut. Terus yang kedua, dia berdoa lagi, tapi hujan semakin lebat. Terus diturunkan lagi penyelamat melalui helikopter. Helikopter itu menurunkan tangga darurat untuk dinaikin oleh bapak itu. Tapi sekali lagi bapak itu melewatkan kesempatan itu. Dia percaya bahwa hujan itu akan berhenti. Jadi dia memaksakan kehendaknya kepada Tuhan tanpa melihat bahwa Tuhan sudah memberi pertolongan kepada dia. Sampai akhirnya hujan terus lebat dan akhirnya bapak itu meninggal. Dari cerita ini, kita tahu bahwa tidak semua yang kita mau dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi yang pasti, Tuhan pasti memberikan jalan keluar atau penyelamatan buat kita. Maka itu, mari kita sama-sama belajar berdoa menjadi doa orang benar. Karena hanya itu yang kita punya untuk kekuatan kita menjalani hidup ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama tutup saat teduh ini dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Karena pagi yang indah ini, Engkau telah izinkan kami bersama-sama berkumpul untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan suara-Mu pada pagi hari ini.
melalui firman-Mu ini, Engkau mau mengingatkan kepada kami semua bahwa Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau selalu mendengarkan doa kami. Engkau selalu menjawab doa kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik buat kami. Walaupun kami sering menyakiti hati-Mu dengan dosa yang sama, Bapa. Tapi kasih-Mu kami semua, kami dapat merasakannya itu, Bapa. Engkau begitu menganggap kami begitu berharga di hadapan-Mu, sehingga kasih-Mu selalu Kau berikan kepada kami. Bapa, turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, supaya kami bisa mempunyai hati sebagai hamba, bisa taat akan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berterima kasih Kau satukan kami di dalam komunitas pemulihan hati ini. Engkau satukan kami melalui pembimbingan Pak Paulus dan Civila. Bapa, berkatilah kami semua para pelayan-Mu di dalam komunitas ini. Berikanlah kami kesatuan hati. Berikanlah kami ketaatan. Dan berikanlah kami roh takut akan Engkau. Sehingga semua pelayanan kami benar-benar hanya berasal dari-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga nama-Mu semakin besar dan nama kami semakin kecil. Bapa, kami juga berdoa untuk semua yang hadir saat ini dan keluarga kami. Kiranya Engkau akan selalu memberkati dan memberikan Roh Kudus-Mu supaya menuntun setiap langkah kami, sehingga semua ucapan dan perbuatan kami benar-benar berasal dari-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk retret pemulihan hati yang ke-16. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah Putra-Mu Yesus Kristus, semua para fasilitator, semua para peserta, sehingga mereka dapat menyelesaikan retret pemulihan hati ini dengan kekuatan-Mu. Dan Engkau akan mengubah mereka semua menjadi pribadi yang lebih baik, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, sehingga semua dapat melayani-Mu di dalam keluarga, di dalam komunitas, dan dimanapun Kau tempatkan kami. Bapa, masih banyak doa-doa yang belum kami sampaikan, tapi kami percaya Bapa, Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami semua. Kami mau serahkan doa ini dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari kita satukan dengan doa komunitas pemulihan hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Bapa, kami juga berdoa untuk praise and worship nanti malam. Kiranya kuasa-Mu saja yang bekerja. Engkau akan memanggil banyak jiwa-jiwa untuk datang, dan Engkau akan tutup bungkus semua acara dari awal hingga akhir, sehingga yang terjadi hanyalah sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau urapi semua para pelayan-Mu, dan Engkau curahkan Roh Kudus-Mu atas semua yang hadir nanti malam. Kami mau serahkan acara praise and worship ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Beracaralah dan curahkanlah selalu Roh Kudus-Mu atas kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita foto ya. Tiga, layar kedua.
dua, satu, dua, tiga. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu nanti malam.